Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa ya. Oke, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya sudah ikut bergabung ya. Ini ada sekitar lumayan nih 29. Mungkin jadi sekitar kurang lebih 28 atau 27 orang ya yang gabung. Jadi diharapkan ya ada manfaatnya untuk belajar ya dari ini ya via Zoom. Jadi supaya lebih bermanfaat dan nanti ada hasilnya, semuanya coba untuk betul-betul fokus ya, fokus untuk mengikutinya. Jangan ada yang mungkin mengerjakan hal-hal yang lain. Oke, di sini Bapak nggak bisa lihat wajah-wajah kalian, tapi kalian pastinya saya yakin akan tetap fokus untuk mengikuti pelajaran. Nah, sebelumnya Bapak udah jelaskan ya materi yang lalu, ya di situ tentang momen ya, momen gaya, ya momen gayanya. Itu suatu hal yang menyebabkan benda itu mau bergerak secara rotasi. Ya, nah di hari ini kita akan melanjutkan materinya di sini tentang momen inersia. Nah ini hambatannya. Jadi momen inersia ini bisa dikatakan sebagai tingkat ataupun derajat kesulitan ataupun kemalasan suatu benda untuk melakukan gerak rotasi. Jadi untuk bergerak rotasi. Nah, jadi ini Bapak akan share screen dulu ya. Oke, apakah sudah nampak di tampilan? Sudah, Sir. Oke, ini momen inersia. Nah, indikator ataupun hal yang harusnya nanti kalian bisa dapatkan setelah belajar materi ini, yaitu mendefinisikan massa dan momen inersia benda tegar. Jadi bendanya harus benda yang tegar di sini ya. Jadi harus, tadi sebenarnya di awal Bapak udah jelaskan sih ya tentang tingkat kemalasan untuk bergerak atau untuk merubah kecepatan ya. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Ini ada yang tahu gambar apa? Gasing, Sir. Gasing. Mungkin zaman sekarang udah hampir jarang kita temui ya orang-orang yang melakukan permainan gasing ya seperti ini. Nah, jadi ini salah satu permainan tradisional ya, tradisional yang dulunya ini banyak dilakukan, bahkan ada turnamennya ya, ada kejuaraannya. Nah, gasing ini kalau kita lihat bagi yang udah tahu ya, ini kan sebenarnya berupa benda tegar ya. Nah, kemudian dia diputar. Nah, tentu ada torsi atau momen gaya yang memutarnya. Kalau kalian perhatikan itu ada talinya ya, ada tali yang digulungkan. Nah, talinya digulungkan yang dililitkan ya, dililitkan ke gasingnya, kemudian ditarik, berarti itu ada momen gayanya. Nah, momen gayanya ada, di sini ada terjadi gerakan ya, dari awalnya diam menjadi bergerak secara putar atau rotasi. Nah, kalau kita perhatikan ini ada dua gasing ya. Kalau lihat di sini ada gasing yang cukup besar di sini ya, ada yang lebih kecil. Ya, coba kita perhatikan. Ini ada gasing yang lumayan besar ya, besar. Andaikan terbuat dari bahan yang sama, artinya kayunya jenisnya sama ya. Nah, sini ada yang lebih kecil. Ada yang lebih kecil. Nah, dari yang besar dan kecil ini tentu kalau ukurannya besar, ya volumenya kan ini besar ya, ukuran besar, volume besar, sehingga masanya juga akan besar. Ya ini saya buat untuk M1-nya, misalkan sini M2-nya. Nah, menurut kalian kalau ini berantem beradu seperti ini energi yang paling besar sebenarnya yang besar ini, massa yang besar kan? Ya. Mungkin kalau yang pernah main gasing akan mengerti ya hal ini. Cuman kalau tidak pernah main gasing ya kita bayangkan saja. Nah, ini ada yang besar kemudian tumbuh sama yang kecil. Nah, kemungkinannya siapa yang akan berhenti duluan di sini? Kira-kira. Kecil, Sir. Kecil. Yang kecil ya. Nah, ya bagus. Jadi untuk dia bergerak kemudian berhenti,
Ini ya yang kecil kemungkinan bisa berhenti. Jadi semakin besar masanya, ternyata inersia, ya masa inersianya itu juga akan semakin besar. Ingat ya. Jadi momen inersia dipengaruhi oleh massa M-nya. Nah, karena di sini massa 1 lebih besar daripada massa 2, maka inersia si ini akan lebih besar. Jadi inersia 1 lebih besar daripada inersia kedua. Tapi ini dari bahan yang sama ya ceritanya. Akan beda cerita kalau ini kayunya kayu ringan atau kayu apa yang ringan ya? Kayu untuk pelampung itu ringan ya. Ini ada kayu yang lebih padat, wah itu nanti akan berbeda masanya juga. Tapi ini dianggap jenis yang sama ya, ya bahan pembentuknya. Oke. Nah, jadi ada pengaruh massa. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini, nah di sini ada gambar roda ya. Ini roda sepeda motor ya. Untuk yang dua ini saya kasih namanya roda A. Ini untuk yang B. Ini yang C. Ini sebenarnya untuk ATV atau traktor biasanya yang C ini ya. Nah, ini mungkin kita bukan teknisi atau bukan nggak pernah memperbaiki ban motor gini ya, tapi kita bisa membayangkan ya, coba bayangkan bagi yang pernah waktu kecil main roda ban motor yang bekas ya, itu biasanya kepukul-pukul bagian atasnya sehingga dia akan menggelinding ya. Pernah ada yang pernah main seperti itu di sini? Pernah, Sir. Ada, Sir. Ya, alhamdulillah masih ada yang pernah. Berarti masih bisa bermain, itu permainan zaman dulu ya, saya juga pernah waktu kecil itu. Nah ini sangat seru bermain gini, dengan memberikan momen gaya, sehingga dia mau berputar, gitu. Menggelinding ya, bisa dikatakan menggelinding. Nah, menurut kalian, mana yang lebih sulit menggelindingkan atau memutar, yang A atau yang B? Mana yang lebih sulit menggelindingkannya? B. Yang B, ya bagus. Ya, setuju ya. Ini berarti yang B gitu. Ya, kenapa? Karena tentunya ini kan lebih besar ya, lebih besar, ini massa lebih besar. Nah, kalau kita bandingkan dengan C, berarti yang lebih besar yang C. C. Ya, jauh lebih besar. Ini traktor ini sulit untuk gerakannya. Nah, jadi kalau misalnya di dunia sepeda motor bagi yang mungkin nanti akan buat, mungkin ada yang mau balap atau apa, itu biasanya di track itu dia menggunakan bannya harus yang bagus ya. Artinya biasanya di sini kalau antara dua ini, siapa yang mungkin ada yang pernah ganti ban ya? Ada yang ganti ban yang awalnya besar bannya, mungkin diganti sama ban cacing. Pernah mungkin ada juga di sekitar lingkungan kalian kan, ban cacing. Alasannya kenapa mereka ganti? Karena lebih mudah memutarkan yang kecil gitu. Dia lebih mudah berputar. Jadi akselerasinya lebih cepat untuk perputarannya. Seperti itu. Oke ya, jadi diharapkan ini sudah paham perbedaannya. Jadi ada pengaruh massa. Kemudian ada pengaruh dari jari-jarinya dan juga bentuk. Ya, jadi ada pengaruh massa. Kemudian ada pengaruh ini radiusnya. Ya, ini ada radius putarnya. Ini sebenarnya dia gambar 3 dimensi jadi bentuknya. Jadi ada jari-jarinya juga berpengaruh. Kemudian apalagi ada pengaruh dari bentuk, ya. Jadi bentuknya juga akan berpengaruh, ya. Kemudian apalagi, nah di sini ada nanti letak porosnya juga. Nah ini kan porosnya di sini. Kalau dibuat porosnya berbeda, tentu akan menghasilkan inersia, massa inersia yang akan berbeda, ya. Itu diingat ya. Nah di sini ada gambar seperti ini. Nah, coba kita perhatikan, nampak gerakannya? Nampak, Sir. Oke, bagus ya. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Ini tadi awalnya, ini terdiri dari jari-jarinya sama gitu. Ya. Nah, jadi ada, kita lihat ada perbedaan. Nah, ini terjadi walaupun dia memiliki jari-jari yang sama, tetapi bentuknya, nah kalau yang di sini ada yang dia pejal, ada yang berongga, ya. Coba kita lihat untuk yang bola, ya, yang bola yang ini ya, yang bola apa lain namanya, kemerahan dengan yang agak pucat. Nah, menurut kalian, kenapa itu walaupun sama bentuknya, kok yang pucat itu lebih duluan nyampe di bawah?
Ada yang bisa kasih tanggapan? Pendapatnya kira-kira? Di layar kan kelihatan tuh. Dia sama-sama bola. Tapi yang duluan nyampe itu adalah si yang ini. Ya, yang berwarna pucat. Ya, yang berwarna kemerahan ini malah lebih lambat. Padahal dia sama-sama bola. Masanya berbeda, Sir. Iya, bagus. Berarti kemungkinan apa? Masanya berbeda. Kemungkinan kedua, apalagi kira-kira? Bisa aja yang bola ini ada yang berongga, ada yang padat gitu. Bola itu ada bola pejal. Bola pejal itu bola yang betul-betul seperti kalau kalian tahu kelereng ya. Kelereng itu yang terdiri dari kaca dia pejal padat ya. Bola bowling ya. Atau bola golf. Tapi kalau bola golf itu kan padat, sebenarnya isinya beda jenis sama pembungkusnya, tapi anggaplah dia padat ya. Ada juga bola apa? Bola pingpong gitu. Nah, itu ukurannya hampir sama ya, bola pingpong sama bola golf, tapi satunya berongga, satunya padat gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian ini ada yang cincin, yang warna hijau ini yang cincin. Ya, yang cincin. Dia ternyata paling belakangan ini. Nampaknya cincin. Walaupun jari-jarinya sama. Kemudian apa lagi nih? Yang berikutnya ada silinder yang warna biru. Nah, yang berwarna biru ini, nah ini silinder pejal. Ya, pejal. Berarti duluan dia nomor, kan nampak itu siapa yang belakangan, siapa yang paling cepat. Nah, jadi pengaruhnya ada tadi massa, bagus. Kemudian jari-jari, ya. Tapi dalam contoh konteks ini jari-jarinya anggap sama. Nah, ini tadi yang saya katakan bola bowling ya. Bola bowling dia menggelinding ya di apa? Jadi dia menggelinding itu artinya dia berotasi juga gerak lurus. Jadi ada dua gerak putar sama gerak lurusnya, sama seperti soal gambar ini tadi sebelumnya ini. Nah, ini juga sama ya. Seperti itu dia. Dia menggelinding namanya. Jadi ada dua kalau menggelinding, ada rotasinya, ada gerak lurusnya ya. Oke, nah sekarang coba diperhatikan di sini ada momen inersia partikel. Jadi ini dianggap partikel kecil. Nah, yang ini tadi. Yang hanya ini yang berwarna merah. Ya. Nah, di sini dianggap ukurannya sangat kecil M-nya. Jadi partikel yang sangat kecil. Nah, di sini ada R. R ini adalah jarak antara poros atau sumbu putar ke partikel M-nya. Ya. Jadi distribusi massa di sini. Atau biasanya disebut dengan pusat massa ya. Nanti ada kita bicara tentang pusat massa. Ya, itu di sini massanya. Nanti untuk inersianya, simbolnya I ya. Inersia di sini adalah massa, berapa besar massanya dikali dengan R pangkat 2. I sama dengan mr kuadrat. Ya. Nanti sini massanya pakai satuan apa? Kita harus pakai kilogram ya, internasional ya kan. Kalau R itu biasa meter kan? R itu meter, tapi di sini ada pangkat 2-nya. Jadi satuan dari si momen inersia adalah kilogram meter pangkat 2. Itu diingat ya. Nah, ini untuk partikel gitu. Tapi kalau untuk benda lainnya, nah tentu akan sedikit berbeda. Nah, coba kita perhatikan di momen inersia berbagai bentuk. Nah, jadi tadi pengaruhnya kan ada massa, kemudian ada lagi jari-jari, atau itu bisa disebut dengan bentuknya. Ya, jadi bentuknya juga berpengaruh. Ya, kemudian letak porosnya juga. Ya, seperti inilah kita lihat untuk yang bagian A. Ini batang silinder poros di sini melalui pusat ya. Ini pusat massa. Di porosnya. Oke, di situ pusat massa. Nah, ini yang B, batang silinder melalui poros melalui ujung. Nah, ini ujung, ini porosnya. Di ujung ini. Tentu berbeda ya, kalau kita lihat di sini kan untuk yang di pusat dia 1/12 ml kuadrat. Nah, kalau dia di ujung 1/3 ml kuadrat ya. Nah, ini plat segi 4. Nah, seperti itu. Tapi ini jarang yang plat ya. Yang sering itu
batang. Yang A sama B ini sering juga. Kemudian silinder berongga. Nah, di sini untuk yang ada R1 dan R2-nya. Ini rumusnya. Nanti ini bisa lihat juga di psikologi ya, saya akan tampilkan slide-nya juga. Nah, kalau silinder, ini silinder sepertiga MR kuadrat ya. Tapi ini yang harusnya setengah ini. Jarang yang sepertiga. Ini ada kesalahan. Ya, kalau silinder pejal, ini rumus inersianya harusnya setengah MR kuadrat ya. Ini ada kesalahan bukan sepertiga. Nah, kalau silinder tipis, ini cincin ya. Biasa dianggap dengan cincin yang gini. Itu MR kuadrat. Kemudian kalau bola pejal, nah ini dia, 2/5 MR kuadrat. Nah, ini bola tipis berongga. Jadi kalau ini tadi kan seperti bola golf, bola apalagi itu, bola bowling ya. Kalau ini seperti bola kaki, apalagi yang terbuat dari plastik ya, itu dalamnya kan berongga ya. Nah, bola tipis berongga itu kita gunakan 2/3 MR kuadrat. Jadi walaupun sama-sama bola, tapi di sini kalian perhatikan ada ini 2/5, yang sini adalah 2/3. Itu berbeda tentunya. Itu diingat ya. Oke, ini ada contoh soal. Ini biasa ya. Ini terdapat 4 buah partikel dihubungkan. Masanya diabaikan nih. Masa apa? Masa batang. Jadi penghubungnya ini kita gunakan masa yang ini diabaikan. Di sini tentukan momen inersia sistem partikel jika diputar terhadap poros A. Oke, kalau dia poros A, berarti di sini. Nah, ini jadi nggak ikut nanti dia si 2M-nya nggak ikut serta. 0 dia di sini, coba perhatikan. Ya kan? Jadi 0 dia. Nah, di sini 4M masanya dikali R. Oh, ini R pangkat 2 ya. Sudah bisa lah nanti dibuat. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat soal yang ini. 2 buah bola masing-masing bermasa M1 2 kg, M2-nya 3 kg, dihubungkan dengan tali ringan, ini diabaikan juga masa penghubungnya. Jika sistem diputar pada sumbu AB, nah berarti ini poros. Ya, ini sebagai porosnya, poros putar. Hitung momen inersia sistem bola. Nah, ini anggap bolanya sangat kecil ya. Jadi anggap partikel tadi. Nah, di sini ini sebagai apa? Ini R1 yang 20-nya. Yang ini R2 yang 30 gitu. Ya. Jadi kalau kita buatkan inersianya tentu ini I1 ditambah dengan I2. Nah, I1-nya ini M1 dikali R1 kuadrat tambah M2 dikali R2 kuadrat. Nah, massa 1 2 kilo. Ini kita buat 2. Nah, R1-nya ini kan 20 cm. Rubah dulu ke meter. Bagi berapa? Ada yang tahu? Sentimeter. Bagi 100. Iya, bagi 100. Jadi 0,2 dikuadratkan ya. Ditambah M2-nya 3. Nah, R2-nya ini kan 30 cm. Jadi 0,3 meter. Oke, ini jadi 2 dikali 0,04 tambah 3 dikali 0,09. Berarti 0,08 ditambah 0, berapa? 27 ya? Ya kan? Nah, hasilnya sehingga jadi berapa ini? Ini 7 tambah 8, 15. 0,35 ya. Kilogram meter kuadrat. Nanti dicoba dicek lah angkanya. Ya, mungkin saya ada silap. Coba kalian perbaiki. Ada yang mau ditanya dari contoh soal itu? Enggak ada? Oke, bagus. Bisa ya? Yang mana lagi nih? Banyak ya soal-soalnya. Wah, kita ambil yang mana ya? Oh, yang ini deh. Nah, coba kita lihat di soal ini. Pada tabel, ini buatnya tabel ya. Sini ada massa benda A 500 gram. Koordinatnya 4,0. Jadi kalau kartesius ini yang depan ini X ya. Jadi ini X, Y ya. Jangan lupa.
dihubungkan batang ringan XY. Hitung besar momen inersia sistem jika diputar pada poros sejajar sumbu Y melalui benda A. Hati-hati. Ini kita wajib menggambarnya dulu ya. Ini saya gambarkan ilustrasinya dulu di sini. Ini sumbu Y. Ini sumbu X. Ya, ini X. Ini sumbu Y-nya. Nah, untuk benda A, ini 500 gram, titiknya 4,0. Nah, ini harus tahu matematika juga ya. 4,0 itu di sini ya, di titik 4 ini ya. Ini sebagai MA lah ya, saya buatnya. MA, ini berapa? 4. Ini satunya meter ya, panjangnya. Nah, kemudian untuk massa B, 200 gram pada 0,4. Dia X-nya 0, Y-nya 4. Anggaplah kira-kira di sini. Ini kita buat, ini MB lah ya. Ini titiknya 4 meter. Lalu 0,2. 0,2 kira-kira di sininya nih. Oke, nah, ini kita ambil jadi MC ya. Yang ini. Ini 0,2. Titiknya 2. Sir, Ya. di sini itu sir di sir. Iya. Berarti masih memperhatikan. Ini salah ya? Iya, Sir. Sengaja itu buat biar ada yang perhatikan atau enggak. Ternyata masih memperhatikan. Bagus. 0,2 berarti di sini ya? Iya, Sir. Ini 2. Ini berapa nanti tambah MC ya? Ini kok muncul lagi? Sorry. Udah dihapus tadi. Wah, terhapus semua. Sorry. Ini ada apanya nih? Rusak-rusaknya nih. Terus lagi dah. Oke, ini udah saya perbaiki ya. Ini nggak ada ya. Nah, jadi kita gunakan di sini pada di sumbu apa nih? Sumbu Y. Nah, sumbu Y berarti yang ini kan? Dia putar di sini gitu. Berarti jarak yang dipakai hanya gini, si A saja. Ini ada RA kan? RB-nya berapa? 0 ya? RC-nya juga 0, karena dia di poros. Gitu. Terletak pada poros, karena porosnya dia sumbu, melalui benda A. Berarti bukan ini porosnya. Melalui benda A berarti yang ini dia. Nah, ini porosnya ya, melalui benda A. Sejajar, sejajar sumbu Y melalui benda A. Ini dia. Oke, nah berarti si A-nya yang jadi 0. Ya. Jaraknya ini berapa? Ini 4. Berarti si RB-nya sama juga dengan RC. Ini sama. Jadi RB sama dengan RC. Besarnya berapa itu? 4 meter. Karena dia porosnya jadi yang ini. Nah, kalau kita buat inersianya, berarti I sama dengan IA tambah IB tambah IC. Nah, ini MA dikali RA kuadrat tambah MB kali RB kuadrat tambah MC kali RC kuadrat. Nah, MA-nya itu berapa tadi? Massa A 0,5 ya. 0,5 dikali RA-nya berapa itu? 0 ya. Kuadrat. Tambah MB 0,2, RB-nya tadi 4. Ini kuadrat ditambah MC 0,25. RC-nya 4 kuadratkan. Saya pindahkan ke atas ini. Ini berarti 0 ditambah 0,2 dikali 16 tambah 0,25 dikali 16. Ini 0, ini jadi berapa itu? 3,2. Yang ini kan 1/4. Berarti 4 ya. Berarti jawabannya adalah 7,2 kg meter kuadrat. Nah, di sini karena dia melalui A rupanya. Ya, melalui A, tapi sejajar sumbu Y. Nah, seperti itu. Jadi harus bisa menggambarkannya. Nah, coba kita lihat nih yang nomor 4. Oh, tapi ini ada lagi soal. Ini kita ambil soal ini ya. 3 buah partikel memiliki massa
masing-masing 200 gram. Jadi masanya sama ya, M1, M2, M3 sama. Ketiga partikel tersebut terletak pada posisi. Nah, di sini posisinya. Ini kita gambar lagi macam yang tadi. Ini sumbu X dengan sumbu Y. Ini 1 meter ya. Ini titik pertama min 2,0. Berarti min 2,0 kita buat di sini. Ini sebagai M1. Ini min 2 ya. Kemudian 3,0. 3,0 kira-kira di sini. Ini saya buat namanya M2. Di 3. Lalu 4,0. Oke, 4, berarti kira-kira di sini si 4-nya. Ini M3, ini 4. Maka besar momen inersia sistem tersebut jika sumbu Y menjadi porosnya. Jadi ini porosnya jadi sumbu Y-nya, ya. Menjadi poros. Sehingga ini sebagai apa nih? Ini R1, ya kan? Yang ininya ada R2. Kalau R3-nya jadi berapa? Yang 4 ini. Gitu ya. Oke, kita gunakan jadi I-nya, I total berarti I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, I1-nya M1 kali R1 kuadrat. Ini M2 kali R2 kuadrat untuk I2-nya. M3 kali R3 kuadrat. Nah, M1 itu berapa itu? M1. Masanya tadi kalian sama semua. 0,2 kilo ya. 1 kilogram ya. R1-nya itu ini ya. Ini berarti 2 jaraknya kan? 2 meter. 2 kuadrat ditambah M2. 0,2 juga kali 3 kuadrat ditambah 0,2 dikali 4 kuadrat. Kemudian tinggal dihitung aja. 0,2 dikali, ini minusnya nggak usah pakai lagi ya, minusnya nggak usah dipakai. Ini 4 ditambah 0,2 dikali 9. Ini 0,2 dikali 16. Ya tinggal hitung aja nih, 0,8 ditambah ini berapa? 1,8. Ini 3,2. Maka diperoleh ini 8, 16 18 ya. 18, 1, 4. Berarti 5,8 kg meter kuadrat. Oke. Maka diperoleh jawabannya adalah E ya. Nah, ada pertanyaan dari ini? Belum ada ya. Oke. Nah, kalau tidak ada, nanti coba jangan lupa untuk melihat psikologinya. Udah pada masuk semua ya? Psikologi. Udah, Bapak akan tampilkan ke materinya. Dan nanti mungkin ada kuis. Jadi kuisnya nanti mungkin hanya sedikit soalnya, mungkin hanya 1 atau 2 soal aja. Jadi setiap pertemuan Bapak akan buatkan 1 atau 2 soal untuk kuis. Ini kesempatan kalian untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena kan baru belajar. Misalnya kan baru belajar ini, langsung kerjakan aja nanti kuisnya. Nggak usah nunggu besok-besok gitu. Kenapa? Karena kan biar nggak bertumpuk. Kemudian kan masih belajar baru ingat gitu. Nah, kesempatan dapat poin juga kan. Jadi kalau cuma 1 atau 2 soal, peluang untuk benar itu jauh lebih besar. Nilainya langsung itu buat 100 tuh kalau yang ngerjakan. Jadi harus semangat ya, karena ini melihat kemampuan kalian apakah sudah mengerti atau tidak. Jadi gini, untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjut lagi tentang tadi kan momen gaya sudah, momen inersia hari ini udah. Nah, untuk besok kita akan lanjutkan tentang dinamika rotasinya. Jadi hubungan antara si torsi tadi sama inersianya dan juga geraknya. Jadi ada timbul percepatan sudutnya nanti. Ya. Atau biasanya kita sebut dengan hukum Newton tentang gerak atau dinamika rotasi. Ya. Oke, baiklah, sekian dulu ya. Kita ketemu lagi besok ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.